Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apakah benar ini dengan Mas Arif ya? Benar Mas. Oke, gimana Mas untuk hari ini? Alhamdulillah hari ini baik Mas. Di tengah-tengah panasnya Semarang yang memang sangat panas banget, tapi alhamdulillah masih baik. Di ini Mas diimbangi minum es. Nah, betul. Kata teman saya itu esnya gak baik Mas. Lah, terus Lebih apa, baik Mas? es jeruk katanya. Es jeruk yang Es jeruk. 5.000-an itu. Iya katanya. Yang apa? Apa pinggir jalan kuning-kuning itu kan? Betul. Seger sih Mas itu Mas. Kata teman saya daripada beli es teh, mending beli es jeruk katanya. Beli es jeruk. Lebih sehat. Iya sih ya, dari buahnya langsung kan. Iya benar. Oke, terima kasih Mas. Oke, senang mendengarnya Mas Arif kalau hari ini kabarnya sedikit baik lah ya, sedikit baik, sangat baik lah ya. Baik boleh. Pasti Mas Arif kan kesini mau konseling ya, Betul. pasti ada kayak sedikit cerita nanti ya Mas Arif bisa cerita ke saya, bebas saja santai kita ceritanya. Kayak apa ya Mas? Nggak usah takut untuk bercerita gitu, kita cari solusi bareng-bareng. Soalnya kan ada asas kerahasiaan juga, pasti cerita Mas Arif aman di saya dan Siap. kita bisa menemukan solusi itu. Siap Mas. Oke, untuk duduknya udah nyaman belum Mas Arif? Sepertinya sudah sangat nyaman. Oke, sudah sangat nyaman ya. Hari ini kita akan berbicara tentang hal yang ingin Mas Arif kembangkan dalam diri Mas Arif sendiri. Apa yang ingin Mas Arif bahas untuk hari ini Mas? Akhir-akhir ini saya tuh gini Mas, saya lebih ke apa ya namanya, susah ngatur waktu gitu Mas. Susah ngatur Ya, waktu. mungkin dari perpindahan semester kemarin yang masih santai ke semester yang sekarang jadi lebih padat, terus juga jadi lebih banyak tugas gitu Mas. Semester tua ya, ada Belum maksudnya juga sih. kayak nambah semester terus Nah, tugasnya semakin iya. banyak seperti itu. Kebetulan saya masih maba Mas hitungannya Mas, baru masuk tahun kemarin. Oh iya iya iya. Jadi sekarang mungkin karena belum terbiasa ya, kemarin kan semester 1 itu benar-benar nyantai banget kan Mas, kayak tugas belum susah-susah banget. Iya, Terus sekarang tugas sudah tambah susah, jadwal makin padat, terus juga matkul juga makin sulit gitu. Mungkin itu Mas yang pengen saya bahas hari ini tentang manajemen waktu saya. Berarti manajemen waktu ya. Iya. Oke, terima kasih ya Mas Arif karena sudah bercerita dengan jujur. Mungkin itu langkah yang baik ya Mas, karena Mas Arif itu sadar ingin kayak apa berkembang seperti itu. Oke, untuk sebelum berlanjut membahas kesulitan Mas Arif nih, saya ingin tahu dulu Mas. Menurut Mas Arif, apa kelebihan yang Mas Arif punya? Untuk saya sendiri sih biasanya ya Mas, di tengah-tengah banyaknya tugas tuh kan kadang ada lah yang rasanya rasa malas gitu ya. Ya, Nah itu ya, di tengah-tengah rasa malas saya, ketika saya udah niat buat ngerjain tugas itu tuh saya bisa bener-bener niat Mas gitu. Cuma ya karena emang ya gitulah, manajemen waktunya Mas masih kurang saya Mas. Oke, berarti fokus ya. Kalau selain kemampuan fokus itu ada lagi nggak Mas? Itu udah bagus sih kalau fokus, tapi kalau ada yang lain nggak selain fokus itu apa gitu, kayak niat yang niat ingin selesai hari ini, fokusnya kayak fokus hari ini terus gitu. Kalau saya sih biasanya tuh suka bikin catatan-catatan gitu Mas, biar rapi juga, biar buat belajar tuh enak gitu. Saya tuh suka gitu Mas. Kayak catatan kecil kayak gitu. Betul, buat ingat pelajaran poin-poinnya ini gitu. Itu kayak bagus sih Mas, hebat. Mungkin Mas Arif udah sampai kepikiran ke bikin catatan ya. Jadi itu Mas Arif punya kekuatan dalam fokus dan keteraturan gitu. Kayak itu modal yang penting untuk manajemen waktu Mas Arif sendiri seperti itu. Sekarang kita lihat ya Mas, apa yang menghambat. Terus menurutmu apa yang sering membuat waktumu tidak teratur? Yang menghambat sebenarnya tuh lebih ke ini sih Mas, kayak saya tuh sering nunda-nunda tugas gitu kan. Rata-rata kan deadline tugas tuh kan nggak sehari 2 hari ya Mas, kadang seminggu seringnya kan dikumpulkan pas pertemuan minggu depan gitu. Nah itu saya sering kali nunda-nunda tugas gitu Mas, jadi ngerjainnya tuh kalau nggak H-1 ya H-2 gitu. Terus
Iya. SKS sistem kebut semalam gitu. Ya gitulah mas. Terus juga saya sering tuh main HP juga mas, game. Yo, Jadi ya. ya jadi ya itulah mungkin yang bikin saya agak nggak teratur manajemen waktunya mas. Oke, itu kan hambatan dari dalam ya Mas, yaitu kayak menunda tugas dan terdistraksi dengan HP. Kalau dari luar ada nggak? Kalau dari luar tuh kadang ya lebih ke dari tugasnya sendiri itu mas. Kadang tugasnya itu emang banyak, terus juga emang matkulnya tuh matkul baru. Saya kan dulu juga nggak dari SMK kan, saya kebetulan di teknik. Nah itu masih banyak lah kayak mata pelajaran, mata kuliah yang masih saya awam gitu, masih belum tahu. Jadi ya mungkin itu mas yang hambatan dari luar yang bikin saya bingung lah dan tuh. Oke, kalau manajemen waktu apa ya? Oke, jadi ada dua hal, kebiasaan menunda sama situasi tugas mendadak ya. Iya. Nah, kita akan cari cara memanfaatkan kekuatan Mas Harif untuk menghadapinya seperti itu Mas. Oke, kalau manajemen waktu Mas Harif membaik nih, perubahan apa yang ingin kayak Mas Harif rasakan seperti itu? Saya lebih ke pengen ini mas, kayak setiap tugas tuh lebih cepat selesainya. Enggak, biasanya kan saya tuh suka nunda-nunda tugas ya. Yeah. Harusnya bisa selesai lebih awal tapi malah jadinya di akhir semua gitu. Saya tuh pengennya lebih tugas lebih cepat selesai tepat waktu, terus juga nggak ada tekanan gitu, nggak stres, nggak apa. Jadi kan kalau misal udah nggak ada tugas kan kita bebas mau ngapain, entah mau nge-game atau main gitu. Oke, berarti itu tujuannya kayak jelas gitu ya Mas. Iya. Habis itu kalau berhasil apa manfaat lain lah, yang manfaat yang lain untukmu, apakah bisa healing atau gimana gitu. Ya selain mungkin saya bebas, terus juga bisa entah main game atau apa, samping itu saya lebih punya banyak waktu kan ya buat bisa istirahat juga mungkin. Di sela-sela capeknya kuliah kan, kita kan udah gak ada tugas, sudah selesai, jadi bisa istirahat lebih banyak lah gitu. Iya. Luar biasa sih Mas, jadi tujuan Mas Syarif bukan hanya menyelesaikan tugas saja, tapi juga lebih seimbang lah, harus lebih seimbang gitu hidupnya, gitu ya. Betul mas. Oke Mas Syarif, mari kita gunakan kekuatan fokus dan suka mencatat tadi. Nah, menurutmu strategi apa yang cocok Mas kalau buat seperti itu? Mungkin lebih ke saya ini mas, kayak buat jadwal harian ya mas. Jadi tiap harinya tuh mungkin dari jam segini sampai jam segini saya nanti bakal ngerjain apa gitu, terus break 1 jam, terus ada tugas lagi saya langsung kerjain di waktu itu sampai jam berapa, terus istirahat mungkin gitu mas. Sangat baik sih Mas. Ada lagi nggak apa lagi gitu selain itu? Mungkin selain itu biar saya tuh lebih fokus kan, bisa ini mas tanpa megang HP, jadi buat gak ada godaan buat entah itu dari main game ataupun scroll gitu. Iya. Berarti kayak nggak megang HP gitu ya? Iya betul. Bagus Mas. Jadi strateginya kayak membuat jadwal harian, menulis prioritas tugas, sama belajar fokus 30 menit tanpa HP lah ya minimal ya. Iya betul. Oke, dari 3 strategi itu nih Mas, mana yang akan kamu mulai hari ini? Untuk mulai hari ini mungkin yang paling realistis saya bakal nyusun jadwal dulu mas, soalnya kan tugas saya kebetulan masih banyak juga nih. Nanti mungkin buat planning dari besok pagi sampai jam berapa, mungkin dari jam 7 sampai jam 9 saya bakal ngerjain ini dulu, terus habis itu saya bakal istirahat mungkin 1 jam, terus ngerjain tugas yang lain gitu, mungkin seterusnya mas. Nah tapi itu bagus ya Mas ya. Tapi kalau saya tanya itu nanti bisa dimulai itu kira-kira jam berapa? Habis sisa atau habis maghrib untuk lebih produktifnya? Mungkin karena kebetulan besok kan saya juga kosong ya mas, libur ya. Itu kalau misal besok kosong saya bisa mulai dari pagi sih mas. Tapi kalau misal di hari-hari biasa saya bakal buat jadwalnya tuh dari habis isya mas, yang saya itu udah bener-bener free. Kalau misal pagi kan kadang masih ada jadwal kuliah kan, entah pagi, siang, sore.
tuh masih sibuk kuliah. Iya, ya saya suka sih Mas kalau Mas Arif kayak punya tujuan yang jelas, kejelasannya seperti itu. Itu tanda kayak Mas Arif tuh siap untuk berubah seperti itu Mas. Oke, jika Mas Arif konsisten nih dengan menjalankan jadwal, terus ingin dikenal sebagai pribadi seperti apa Mas kalau misal terlaksana dengan konsisten seperti itu? Saya pengen dikenal sebagai pribadi yang disiplin Mas. Disiplin ya? Iya, yang sebelumnya saya tuh sering banget nunda-nunda tugas, terus ngumpulinnya mungkin mepet deadline gitu kan. Saya pengen dianggap lebih disiplin dan bisa diandelin gitu Mas. Oke. Berarti kayak ini ya lebih pengen disiplin seperti itu ya. Itu kayak setelah saya dengar tuh hal yang positif ya Mas. Kalau disiplin seperti itu. Coba ucapkan kayak saya adalah pribadi yang mampu mengatur waktu dengan baik. Saya adalah pribadi yang mampu mengatur waktu dengan baik. Oke, terima kasih. Gimana Mas perasaan kayak setelah mengucapkan kalimat tersebut? Lebih semangat sih Mas rasanya. Lebih semangat ya? Betul. Kayak lebih ada untuk dorongan lagi seperti itu untuk berubah diri sendiri ya. Betul Mas. Oke Mas Arif, hari ini kan kita sudah menemukan kekuatan Mas Arif ya, hambatan Mas Arif dan rencana tindakan untuk kedepannya untuk Mas Arif. Nah, apa hal yang paling berharga yang Mas Arif ingin dapatkan dari sesi konseling hari ini Mas? Mungkin yang saya dapetin dari sesi konseling hari ini tuh lebih ke saya tuh sadar Mas, ternyata saya tuh punya kemampuan buat berubah. Yang awalnya saya dari males-malesan nunda-nunda tugas yang awalnya bisa mepet deadline terus ketika ngerjain tugas, nah saya ternyata bisa tuh dari bakal nyusun rencana gini buat ya ngatur manajemen waktu saya lah biar enggak ngumpulinnya mepet deadline terus gitu. Oke, tepat sekali Mas ya. Saya melihat Mas Arif tuh kayak punya potensi besar gitu Mas untuk kayak berubah gitu. Mengapa ya? Kayak niat dari awal seperti itu ingin berubah sampai daftar ke konseli saya seperti itu. Saya juga senang bisa mendengarkan cerita dari kayak orang-orang lain seperti itulah Mas ya, yang ingin berubah seperti itu. Oke Mas, minggu ini coba jalankan ya Mas jadwal hariannya, lalu evaluasi hasilnya. Oke Mas. Oke. Mungkin sekian ya Mas dari saya. Kalau misal kita belum sempurna untuk nyari solusi, nanti bisa Mas Arif dari evaluasi untuk hari-hari biasa seperti dulu. Terus nanti kalau misal Mas Arif setelah evaluasi untuk diri sendiri dulu itu, kalau misal butuh ke konseling lagi nanti bisa menghubungi saya untuk lanjut ke sesi berikutnya. Oke Mas ya Mas. Oke Mas Arif, terima kasih sudah datang di konseling saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan ya hati-hati di jalan untuk nanti pulang. Oke Mas ya. Saya juga terima kasih Mas. Iya sama-sama Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Mas. Ya.